Shalom, 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 shalom. Shalom untuk kita semuanya. Oh, Tuhan Yesus baik. Shalom, kita ada di dalam doa malam. Masih belum juga sembuh ya. Salam doakan ya. Mari kita akan satukan hati dalam doa. Bapak kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Hari yang luar biasa, hari yang indah. Kami bisa datang kembali di hadirat-Mu Tuhan di dalam doa malam ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu melingkupi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkanlah hatiku. Yesus, kemuliaan pulihkan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Menyembah Yesus, ku menyembah. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Menyembah Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu.
Segala pujian syukur Wah di dalam hidupku ku datang sujud di hadapanmu Jimu menyembah ku menyembahmu ku menyembahmu ku menyembahmu haleluya 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 terima kasih saya cek dulu terima kasih Tuhan kami bisa mengagungkan nama Tuhan meninggikan Tuhan menyembah Tuhan pada malam hari ini dengan sukacita tanpa pertolongan-Mu Tuhan entahlah kami jadi apa tapi karena Engkau yang menolongnya sehingga kami punya kepastian akan kehidupan kami punya jalan keluar untuk setiap masalah kami dekatkan kami dengan Engkau jangan Engkau meninggalkan kami buat setiap apapun Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Amin. Yuk kita mulai kembali doa malam kita. Sekalipun ini tidak live ya Bapak Ibu. Karena keterbatasan sinyal. Keterbatasan kecepatan ya. Kadang-kadang itu sinyalnya bagus. Kadang-kadang sinyalnya tidak bagus. Ya kita pasrah dengan keadaan ya. Ya jadi gimana caranya doa ya. Bapak Ibu ikut doanya saya. Saya ikut doanya jam berapa. Tapi Bapak Ibu bisa saksikan ini akan tayang setiap jam 9 malam. Kalau doa pagi jam 4. Oke kita lanjut pada sebenarnya saya akan bahas di ayat itu saja. Tapi secara dalam ya. Saya secara dalam. Nah, mengacu pada pertanyaan kenapa Kain tidak tercatat di dalam silsilahnya Adam dan Hawa. Oke, lanjut. Inilah daftar keturunan Adam. Oke, kita cerita. Pada waktu itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka yang memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka. Dan pada waktu mereka diciptakan, setelah Adam berhidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupanya, gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Kenapa kok nggak ada nama Kain?
Ya, kalau kenapa tidak ada nama Habel? Habel meninggal dunia dibunuh oleh Kain. Tapi kenapa yang Kain yang tersisa tidak ada? Nah, kita usut, kita flashback ke belakang, kita bisa melihat bahwa memang apa yang terjadi dalam kehidupan Kain ini benar-benar sesuatu yang murni fatal. Fatal. Tuhan sudah coba merayu, Tuhan sudah mencoba membujuk. Ya. Kenapa kok? Mungkin kita bertanya-tanya sebelum kita masuk ke flashback. Kenapa nama Kain tidak tercatat? Kenapa Kain tidak bisa dijadikan hidup benar? Apakah Tuhan tidak sayang kepada manusia, keturunan setelah Adam dan Hawa? Apakah Tuhan begitu jahat? Saya kasih judul itu aja ya Bapak Ibu. Kenapa? Apakah Tuhan itu jahat dan memusnahkan keturunannya dan tidak mencatatkan atau mengindahkan keturunan Kain? Nah, seperti itu. Ini sudah bagus apa? Oh ya bagus. Oke. Ya, itu saja. Saya kasih judulnya itu ya. Apakah Tuhan jahat dan tidak mencatat keturunan Kain? Keturunan Kain ada. Tetapi kehendak bebas Kain itulah yang menyebabkannya. Ya, kita pelajari aja. Kita pelajari, jangan asal bunyi. Oke, ayat yang apa Kejadian yang keempat. Di sini dikatakan gini. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hatinya menjadi panas dan mukanya muram. Oke, mukanya muram. Kita catat dulu. Setelah mukanya muram, Tuhan langsung datang pada waktu itu. Apakah ini sudah terjadi pembunuhan? Belum terjadi pembunuhan ini. Firman Tuhan kepada Kain. Tuhan sudah berfirman sebelum Kain melakukan perbuatan yang jahat itu tadi. Nah, ini yang dikatakan. Kalau dibilang Tuhan jahat, enggak juga. Tuhan sudah mengingatkan, nanti ke depannya engkau akan menjadi pembunuh. Hati-hati dengan dosa, sebab dosa itu bukan hanya membawa cuma satu dosa. Dosa selalu bermain pada dua kejahatan, tiga kejahatan. Dia akan membawa dosa lain. Satu dosa akan membawa pada dosa yang lain. Catat itu baik-baik. Satu dosa, contoh dosa membunuh, akan membuat dia mempunyai dosa yang lainnya. Ya. Dosa marah bisa jadi dosa membunuh, bisa dosa iri dengki, dosa tidak bisa mengampuni, dosa membantah Allah, dosa tidak taat kepada Allah, banyak, menjadi banyak. Jadi satu dosa bisa membuat kita menjadi punya dosa banyak. Hati-hati. Makanya Tuhan mengingatkan kepada Kain, hati-hati. Persembahanmu tidak dipedulikan kepada Allah. Tidak masalah, kamu masih bisa punya hari yang lain untuk mempersembahkan yang baik. Artinya kamu bisa belajar persembahan yang ini, aku tidak suka. Kamu ganti dengan persembahan yang lain yang aku suka. Tanya, oh Habel, kenapa Habel persembahannya disukai? Harusnya kan seperti itu, kalau orang cerdas. Nah, Kain ini enggak, Bapak Ibu. Makanya Tuhan ingatkan dia, hati-hati. Ini wujud sebagaimana manusia yang sayang kepada anak. Manusia itu apa ya? Manusia itu sayang banget. Sayang banget kepada anaknya. Contoh ya, ada anaknya yang melakukan kejahatan ya. Bukan. Jangan terlalu rumit, jangan. Ada anak-anak kita yang mau pegang listrik.
karena itu adalah buah hati kita, otomatis kita bilang, jangan nak, bahaya. Atau kita tolak anak kita jauh dari listrik tersebut. Jangan, bahaya, ini kita kasih tahu, ini bahaya. Mungkin kita bertanya, mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya, kenapa kok Tuhan langsung eksekusi, menolak Adam dan Hawa dari Taman Eden, menolak Kain untuk lebih jauh mencari tanahnya dan tanah itu dikutuki. Apakah Tuhan tidak sayang kepada Musa? Wong manusia aja sama anaknya itu sayang. Kenapa kok Tuhan tidak sayang? Seorang bapak tidak mungkin menginginkan anaknya terluka. Ini yang saya rasakan juga ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini pertanyaan yang keluar yang mungkin terdalam dari diri saya. Saya sama anak saya itu sayang banget. Kalau saya bilang anak saya gini ini ya, hampir mau meneteskan air mata Bapak Ibu. Karena bentuk saya sayang itu sewayang banget. Saya sambil dikatakan sama istri saya, kamu kok sekarang sayangmu kurang ya sama aku ya. Sama istri saya itu bilang gitu, tapi saya kasih pemahaman, ini nanti akhirnya jadi penerus kita suatu waktu. Kalau karakternya tidak dipupuk dari mulai sekarang, kita sibuk sekarang nggak apa-apa, nanti suatu waktu kan kita masa tua akan bertemu kembali, kita bisa pacaran kembali. Selagi kita masih punya tanggung jawab yang baru, ayo kita dandani anak kita, karakternya, supaya benar-benar cinta Tuhan, takut akan Tuhan, ngerti aturan main, ngerti kehidupan, supaya dia tidak mengalami penderitaan. Makanya ketika masih kecil saya udah nasihati, oh anak kecil nggak ngerti apa-apa, udah anak kecil ngerti apa-apa. Anak kecil itu merekam Bapak Ibu. Anak saya itu mulai dari umur 1 tahun udah ngerti, itu listrik, enggak. Yang Elsa itu yang agak sulit, tapi saya jelaskan pelan-pelan. Tapi lama-lama juga ngerti Bapak Ibu. Percayalah, saya punya pengalaman mendidik anak-anak, makanya saya ngotot Bapak Ibu. Nah, saya punya anak-anak yang benar-benar mulai saya kecil, itu saya cubiti Bapak Ibu. Saya mengenalkan kata aturan, sebuah aturan rule. Jangan, kamu berbahaya, kamu kesetrum listrik mati kamu. Nah, jadi saya kasihkan aturan. Yang Elsa itu malah jilat sandal Bapak Ibu. Ini terus terang saya ngomong apa adanya. Jilat sandal. Terus kemudian sama, maaf ya, kalau sama kotorannya dia dipegang Bapak Ibu. Kalau Elsa jijik. Kalau Elsa itu dipegang. Saya katakan, jangan jijik. Saya cubit tangannya. Setiap kali itu saya cubit tangannya. Saya memberikan aturan agar anak itu nanti paham. Kamu itu tidak boleh, yang ini tidak boleh, yang itu boleh, yang ini tidak boleh, yang itu boleh, yang ini tidak boleh, yang itu boleh. Anak-anak akhirnya melakukan, oh yang ini tidak boleh, aku tampak jelek, atau aku akan menjadi mati. Tampak jelek atau aku menjadi mati. Jelek, kotor, atau tampak mati. Yang ini bagus, malah jadi anak yang pintar, anak yang cerdas, jauh dari kata kematian, bahkan dapat kehidupan. Ya saya menjelaskan seperti itu kepada anak. Nah, pertanyaan ini saya tanya juga kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa kok keturunan Kain hilang begitu saja? Ada di Timur Eden keturunan Kain, tapi Tuhan sudah tidak pernah mengabarkannya lagi. Seperti di anak tiri, kenapa Tuhan sampai sedengki itu? Kenapa Tuhan begitu cemburu? Itu kan doa anakmu. Kenapa kok seperti itu? Sampailah pada suatu kesimpulan. Ya. Kain, kalau kita baca, Adam dan Hawa, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, itu sebenarnya sudah Tuhan katakan, jangan. Ayo kita baca aja, yuk kita baca.
Kejadian 2 ayat yang 9, ayat 8, 9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur, disitulah tempatnya manusia dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan baik dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ayat yang selanjutnya. 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke ya, disuruh memelihara taman itu, termasuk segala tumbuhan, termasuk pohon yang itu ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini setelah dirawat ya, boleh kau makan dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah mati. Tuhan pakai kata jangan. Sama seperti manusia yang sayang kepada anaknya, Bapa juga sayang kepada kita dengan kata jangan nak. Tapi apa? Adam. Tapi tindakan apa yang dilakukan Adam? Makan, Bapak Ibu. Makan. Ini yang kita sesali. Lanjutnya lagi. Kita sekarang pindah ke kasusnya Kain ya. Apakah Tuhan nggak sayang pada keturunan Kain? Ya. Ayat yang ke-6. Tetapi Kain, 5. Tetapi Kain dan persembahannya tidak diindahkan, lalu hatinya menjadi panas dan mukanya muram. 6. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas, mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi kau harus berkuasa atasnya. Kau harus berkuasa atasnya. Kalau kau marah, kau harus berkuasa atasnya. Kau harus berkuasa atas dosamu. Ya. Kau harus berkuasa. Jangan sampai kau dikuasai. Dosa masuk dalam dirimu. Jangan kau mengizinkan dia masuk. Ya tentunya ya dosa ya siapa lagi kalau bukan iblis. Ya. Tuhan sudah ingatkan sama seperti manusia dengan anaknya. Yang mengingatkan untuk anaknya tidak boleh, ya tidak boleh. Bahkan saya sempat berpikir gini Bapak Ibu. Kita itu sampai besar loh. Nah, maksudnya gini, orang tua itu tanggung jawabnya sampai besar. Ketika anaknya mengalami kesulitan, mungkin di PHK, kita bertanggung jawab dengan anak kita. Sesayang itu kita dengan anak kita. Jangan sampai dia meneteskan air mata. Karena dunia ini begitu kejam, dunia itu begitu jahat. Kalau bisa, aku aja yang menderita, anakku jangan. Kita nanti akan buatkan pekerjaan, entah buat usaha apa. Itu hati orang tua. Ternyata ketika kita membaca secara detail, Tuhan juga lakukan yang sama kepada. Dia bilang, jangan anakku, jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kau mati nanti. Tuhan ngomong begitu. Sama ketika anak kita mau pegang setrum, kita juga pegang aja, jangan pegang listrik nanti mati. Itu wujud. Kalau dikatakan Tuhan tidak sayang, enggak. Tuhan sayang. Tuhan sayang. Tuhan cinta. Jadi walaupun tidak tertulis, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Bapak Ibu bisa baca
Kain itu punya anak, punya talenta. Talenta itu kalau tidak Tuhan anugerahkan tidak bisa. Semua itu pemberian Tuhan. Bisakah keturunan itu langsung dibunuh? Bisa. Bisakah keturunan itu tanpa skill? Bisa. Bisa. Itu kan keturunan Kain punya skill menggembalakan, terus kemudian ternak, bertani, sama main musik. Bisakah skill itu tidak ada, ditiadakan sama Tuhan? Sangat bisa. Tuhan begitu sayang dengan kita. Jadi jangan pernah ragukan kasih dan setia Tuhan dalam hidup kita. Dalam sudut pandang manusia, cara berpikir Tuhan beda jauh. Tuhan lebih berpikir secara detail. Kita hanya berpikir menilai secara hukuman yang diberikan. Tapi Tuhan berpikir secara detail. Makanya Ayub dimarahi. Kau ngerti apa Ayub tentang keadilanku? Tuhan marah pada Ayub. Oke, kita satukan hati dalam doa. Bapak, kami ucapkan terima kasih Tuhan. Kami bisa selesai dalam perenungan firman Tuhan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dengan tema, apakah Tuhan ketika keturunan Kain ditiadakan, apakah Tuhan tidak sayang? Jawabnya adalah Tuhan sayang sekali pada keturunan Kain, Adam. Tuhan sayang, memberikan kesempatan. Tapi Kain terlampau jauh. Di waktu berikutnya kami akan membahas tentang kehendak bebas bila Tuhan kau singkapkan anugerah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pokok doa. Kami berdoa buat untuk jemaat-Mu Tuhan. Yang mengalami masalah. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang bisa menyelesaikan setiap problema ekonomi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan bangsa dan negara kami kan. Kami percaya kami beroleh yang namanya kelepasan, kami beroleh yang namanya kemerdekaan. Bangsa kami dipulihkan dan bangsa Indonesia menjadi bersinar kembali lagi. Berkati Pak Prabowo sebagai pemimpin kami, presiden kami, dengan hikmat Tuhan. Karena negara ini jadi pimpinnya, memilih Pak Presiden, memilih orang-orang yang berkompeten di dalamnya, yang bisa menggerakkan bangsa dan negara ini dengan jujur takut akan Tuhan, sehingga Indonesia bisa dipulihkan Tuhan dalam waktu yang cepat sebelum masa akhir zaman tiba. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, program-programnya berjalan dari mulai kota sampai kepada pedalaman. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu melingkupi buat setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan jodoh di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami percaya kami tidak akan pernah tinggal sendirian, kata firman Tuhan. Tidak baik manusia seorang diri, maka Tuhan akan memberikan pendamping yang sepadan, yang sevisi, yang membawa kepada cinta akan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, temukan jodoh yang cinta akan Tuhan, sehingga kehidupannya terus berbahagia di dalam Tuhan, semakin bisa mengejar hadirat Tuhan, mengejar visi misi Tuhan ada dalam hidup mereka. Dalam kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini bekerja, baik di luar kota, luar provinsi, luar pulau, luar negeri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jagai kami Tuhan ketika kami berangkat bekerja sip malam ini Tuhan. Lindungi kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berangkat bekerja tanpa kurang suatu apapun, pulang bekerja juga tanpa kurang suatu apapun. Ketika kami bekerja, Tuhan memberkati kami Tuhan. Biar alat-alat yang kami pakai semuanya diberkati Tuhan, tidak pernah mencelakai kami dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat, kemampuan, kepekaan, kecerdasan, dan kami tidak akan pernah lengah untuk menggunakan alat-alat yang ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Target kami tercapai, kami jauh dari kecelakaan. Bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk pabrik Pakring yang hari ini mungkin berseteru. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pabrik ini bisa benar-benar kembali kondusif, dan pabrik ini kami percaya Tuhan bisa dipulihkan Tuhan. Kami percaya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami percaya, berdoa, menyerahkan pabrik ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah benar-benar karyawannya kembali lagi terpelihara dengan sempurna, dan masalah kepemilikan ini bisa terselesaikan dengan cepat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Buat yang usaha Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bela Tuhan, kami bisa berhasil dalam usaha yang kami rintis. Dari tangan-Mu Kau akan diberkati Tuhan. Tangan-Mu membawa kemenangan demi kemenangan. Apa yang Kau usahakan, apa yang Kau kelola, di dalam nama Tuhan Yesus dijadikan Tuhan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, kami tidak usaha kami tidak stagnan Tuhan atau berhenti, tapi usaha kami terus berkembang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni buat setiap kami apabila kami menggunakan kuasa kegelapan untuk kami berusaha Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Atau tempat usaha kami belum, kami doakan biar Tuhan tempat kami disucikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami berhasil, kami sukses di tengah dunia yang walaupun paceklik, tapi nama Tuhan pasti dipermuliakan. Tuhan akan adakan perbedaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan usaha yang kami rintis, kami percaya apa yang kami jual semuanya laris dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Kami akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita. Kristus Yesus Tuhan kita, mulai dari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita dalam awan kemuliaan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya, sukacita semuanya di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.